Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Dwi Amanda, NPM 2411178 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia dan perencanaan manajemen sumber daya manusia lanjutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya. Sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Yang kedua menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Yang ketiga meningkatkan efisien dalam menarik pegawai baru. Dan yang terakhir, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga, penentuan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan atau supply sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Peramalan kebutuhan. Pertama, peramalan kebutuhan atau recruitment forecast adalah aktivitas penentuan jumlah, keterampilan, dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Yang kedua, peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor, seperti perencanaan produksi dan perubahan aktivitas. Yang ketiga, peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan sumber daya manusia atau demand for human resources. Penyebab permintaan sumber daya manusia. 1. Faktor eksternal. Ada ekonomi, ada sosial politik hukum, ada teknologi, dan ada pesaing. 2. Faktor organisasional. Yang pertama, rencana strategik. Yang kedua, anggaran. Yang ketiga, ramalan penjualan dan produksi. Yang keempat, perusahaan baru. Dan yang kelima, desain organisasi dan jabatan. Yang ketiga, faktor angkatan kerja. Ada pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, dan kemangkiran. Peramal ketersediaan. Peramal ketersediaan atau availability forecast adalah aktivitas untuk memperkirakan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan dan dari mana sumbernya dalam rangka meramalkan ketersediaan atau penawaran sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal atau para karyawan yang dikerjakan saat ini dan sumber-sumber eksternal atau pasar tenaga kerja. Metode peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, ada zero based forecasting. Menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf atau staffing di masa depan. Yang kedua, ada bottom up approach. Setiap level yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhannya, hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Yang ketiga, ratio analysis. Pendekatan ini menentukan perbandingan antara jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kelima, simulation method. Teknik peramalan dengan melakukan eksperimen mengenai situasi nyata
menggunakan model matematis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia lanjutan. Pembuatan replenishment card dan replenishment summary. Membuat replenishment card dan replenishment summary, perusahaan dapat melakukan human resource audit, yaitu sebuah proses mengumpulkan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan sumber daya manusia saat ini, yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lain. Untuk non-manager disebut skill inventory, sedangkan untuk manajer disebut manajemen inventory. Alternatif tindakan jika diramalkan surplus atau kelebihan karyawan. 1. Penarikan terbatas. Mengurangi angkatan kerja dengan tidak mengganti para karyawan yang keluar. 2. Pengurangan jam kerja. Perusahaan juga bisa menanggapi berkurangnya kebutuhan beban kerja dengan mengurangi jumlah total waktu kerja. 3. Pensiun dini. Mendorong karyawan untuk pensiun lebih awal dengan total paket uang pensiun yang cukup menarik. 4. Perampingan atau downsizing, juga dikenal sebagai restrukturisasi dan rightsizing, pada dasarnya adalah kebalikan dari pertumbuhan perusahaan dan menyarankan perubahan sekali waktu dalam organisasi dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Biasanya bisa struktur organisasi maupun jumlah karyawan dalam organisasi tersebut menyusut. Alternatif tindakan jika ramalan defisit atau kekurangan karyawan. 1. Perekrutan penciptaan. Pendekatan baru untuk merekrut. Organisasi mungkin harus merekrut di wilayah-wilayah geografis yang berbeda dibandingkan pada masa lalu, mengenali metode-metode baru, dan mencari tipe-tipe kandidat yang berbeda. 2. Insentif kompetensi. Karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengandalkan insentif kompetensi. Ketiga, program pelatihan. Program-program pelatihan khusus diperlakukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. 4. Standar seleksi yang rendah. Memperendah standar kekaryawanan agar cukup banyak orang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan pada sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sendiri merupakan sumber bidang studi yang mempelajari bagaimana peranan sumber serta hubungan seorang yang ada dalam membantu pencapaian tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Pada buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia oleh Melayu SPH Sibuan ini, konsep manajemen manusia akan dijelaskan secara mudah serta struktur untuk Grimmage. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.